Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini saya akan bahas tugas penerapan teori stilistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zaskia Azhara dari kelas 2023A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kali ini saya akan bahas tentang penerapan teori stilistika pada puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu teori stilistika. Teori stilistika berasal dari bahasa stilistik yang artinya adalah ilmu tentang gaya bahasa yang berhubungan dengan kata style atau gaya. Stilistika juga didefinisikan sebagai ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra atau penggunaan gaya bahasa khusus dalam karya sastra. Gaya bahasa yang muncul ketika pengarang mengungkapkan efek seni dari pengaruh oleh temporary melalui gaya bahasa itu. Seorang penyair mengungkapkan idenya. Ungkapan ide yang menciptakan melalui keindahan dengan gaya bahasa pengarangnya dapat membentuk konsep gagasan untuk menghasilkan karya sastra. Lalu siapa saja tokoh yang mengumpulkan pengenangannya terhadap teori stilistika? Berikut penjelasannya. 1. Menurut Sudiman, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra yang adanya peranan dari pembentukan kata dan bahasa yang memiliki kekhasan dengan gaya bahasanya, untuk melihat bagaimana seorang pengarang mengungkapkan karyanya dengan dasar pemikirannya sendiri. 2. Menurut Turner, stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang memusatkan pada variasi-variasi penggunaan bahasa, tapi tidak secara eksklusif memberikan perhatian khusus penggunaan bahasa yang kompleks pada kesusastraan. Menurut Ratna, stilistika adalah ilmu yang berkaitan dengan gaya bahasa dengan menggunakan bahasa yang khas dan menimbulkan efek tertentu yang berkaitan dengan aspek-aspek keindahan. 4. Menurut Theo, stilistika merupakan sarana yang dipakai penggerak untuk mencapai suatu tujuan karena stilistika merupakan cara untuk mengungkapkan pikiran jiwa dan kepribadian pengarang dengan cara khasnya. 5. Menurut Endaswara, stilistika adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa dianalisis dalam linguistik karya sastra dan dilanjutkan dengan interpretasi tentang ciri-ciri sastra, diarahkan ke makna secara total dan membedakan satu sistem ciri khas dengan sistem lain. 6. Menurut Fanani, mengumumkakan stilistika atau gaya pemakaian gaya bahasa yang mempunyai spesifikasi tersendiri dibanding dengan pemakaian bahasa dalam jaringan komunikasi lainnya. Gaya bahasa digunakan secara universal ataupun pemakaian bahasa yang merupakan ciri-ciri masing-masing bahasa. Teori stilistika juga memiliki beberapa pendekatan. 1. Pendekatan Halliday, yaitu mengilustrasikan bagaimana kategori-kategori dan metode linguistika deskriptif dipublikasikan ke dalam teks-teks sastra seperti dalam analisis teks lainnya. Analisis bukan hanya pada interpretasi atau evaluasi pesan-pesan sastra yang dianalisis, tapi hanya kepada deskripsi unsur-unsur bahasa. 2. Pendekatan Sinclair, mengemukakan terdapat dua aspek yang berperan penting dalam penangkapan pola-pola intertekstual karya sastra, yaitu Aries dan Riles. 3. Pendekatan Geovillage, mengemukakan bahwa karya sastra mengandung dimensi-dimensi makna tambahan yang beroperasi pula dalam wacana lainnya, dan ada 3 gejala ekspresi sastra, yaitu cohesion, foregrounding, dan cohesion foregrounding, yang dapat digabungkan memiliki arti, yaitu hubungan intertekstual antara unsur gramatikal yang menjalin sebuah teks menjadi sebuah unit wacana yang mempunyai ciri khas, dan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam teks yang berhubungan dengan bentuk lain untuk membentuk pola-pola intertekstual. 4. Pendekatan Samuel R. Levin, yaitu analisis stilistika yang berpusat pada analisis butir-butir linguistik, dan ia mengembangkan gagasan-gagasan kesejajaran pada level fonologi, sintaksis, dan semantik untuk menghasilkan ciri-ciri struktural yang membedakan antara wacana satu dengan wacana lainnya. Lalu apa sajakah unsur-unsur yang terdapat dalam teori stilistika? Dalam analisis puisi, 1. Dikaji melalui struktur fisik pembentukan kata. 2. Struktur batin sebagai penafsiran dari puisi tersebut. 3. Bisa dikaji dengan masalah penerimaan, linguistik, diksi, citraan, kata konkret, dan bahasa figuratif. Baik, sebelum kita masuk ke pengkajiannya, saya akan menulis bait puisi kepada peminta-minta karya Chairil Anwar, yaitu sebagai berikut. Baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dari segala dosa. Tapi jangan lagi tentang aku, nanti darahku jadi beku. Jangan lagi kau bercerita, sudah tercacar semua di muka.
Nanah meleleh jadi luka, sambil berjalan kau usap juga, bersuara tiap kau melangkah, mengenang tiap kau menendang, menetes dari suasana kau datang, sembarang kau merebah, mengganggu dalam mimpiku, menghempas aku di bumi keras, di bibirku terasa pedas, mengaum di telingaku. Baik, baik, aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dari segala dosa, tapi jangan tentang aku lagi, nanti darahku jadi beku. Baik, sekarang kita akan mengkaji tentang penggunaan gaya bahasa pada puisi ini melalui struktur, yaitu satu struktur fisik puisi, satu diksi, kata dalam puisi. Kepada peminta-minta memiliki makna hiasan atau makna konotatif, yaitu satu. Pada baris keempat, yaitu dan pada baris keenam sudah tercecer di muka, yang artinya pengarang meminta jangan menentang diriku lagi. Kata diksi, kata menyerahkan diri tentang hempas mengerang, merebah menetas, sedangkan mengganggu menghempas, mengaum di telinga. Citra perabaan terdapat pada baris 8 yaitu kata usap. Citra pendengaran pada baris ke-9 dan 16 yaitu pada kata bersuara dan mengaum. Citraan pengecap terdapat pada baris ke-15 pada kata pedas. B. Kata-kata konkret, yaitu satu. Pada puisi ini didominasi dengan adanya vokal A dan U dan bunyi konsonan yaitu T, K, dan D. Asonansi terdapat pada baris 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 17, dan 18. Penggunaan gaya bunyi dengan variasi dan rima pada puisi menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. 2. Bahasa figuratif. Dalam puisi ini, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris keempat dan 21 merupakan majas hiperbola yang bersifat berlebih-lebihan dari kata nanti darahku jadi beku, dan pada baris ke-1 dan 18 terjadi pengulangan pada kata baik. Dalam konteksnya yaitu baik-baik, aku akan menghadap dia. 2. Struktur batin. 1. Tema. Tema dalam puisi ini yaitu tentang seorang yang melarat, miskin yang tidak memiliki apa-apa dan yang menekankan bagaimana sikap dan pandangannya pada sang peminta-minta atau kaum melarat. 2. Perasaan pada puisi ini adalah rasa benci Hairil Anwar terhadap peminta-minta, perasaan menyerah dan merasa bersalah atas dosa yang sudah dilakukan, menunjukkan sikap terganggu dan kurang simpati pada si peminta-minta yang terlalu menyerah pada keadaan hidup. Dengan begitu menunjukkan kemelaratannya. 3. Nada. Nada yang ditunjukkan dalam puisi ini adalah nada sinis yang muncul akibat kebenciannya pada sang peminta-minta, dan terdapat pada adanya kata sindiran pada tingkah si peminta-minta yang berlebihan dalam mengungkapkan penderitaannya. 4. Amanat. Amanat dalam puisi ini Hairil Anwar memberikan sajian puisi yang ekspresif. Ia mengemukakan bahwa sang peminta-minta Hairil menunjukkan suatu konteks sosial dan kenyataan yang terjadi pada masyarakat dan memberikan arti kehidupan rakyat miskin dan kaum melarat. Dengan demikian mampu menyampaikan pesan secara tidak langsung di mana sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan. Baik, sebelum saya menutup pembahasan materi kali ini, saya akan menyimpulkannya, bahwa analisis stilistika memperhatikan pada dua aspek kekhasan pada karya sastra yaitu dari segi linguistik dan pemaknaan. Hal ini dapat pula menentukan suatu prinsip yang mendasari kesatuan karya sastra, menemukan satu tujuan estetika umum yang menonjol dalam sebuah karya sastra dari keseluruhan unsurnya. Baik, sekian dulu pembahasan dari materi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.